melalui kanun yang sudah disahkan tahun 2013 yang hari ini juga belum selesai, yaitu bendera dan lambang. Seharusnya kan karena ada kontribusi kemudian ada pilihan-pilihan rakyat, seharusnya mereka juga berjuang, memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Tapi kan tidak ada itu. Kita bukan mengajak tapi mengingatkan masyarakat bahwa apakah 13 orang itu kalau menurut mereka itu sudah tepat untuk dipilih kembali atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-48 tahun keempat edisi Kamis 1 Februari 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas tentang pengamat politik di Aceh ya. Usman Lamreng mengimbau masyarakat Aceh untuk tidak memilih kembali 13 anggota DPR RI incumbent asal Aceh karena selama ini dinilai gagal memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh atau dianggap mempunyai raport merah. Nah, ke-13 ini tentu pemirsa Pehtem yang ada di rumah sudah tahu semuanya. Dari anggota DPR RI ada 13 dan juga DPD RI ada totalnya 4 dan 2 yang incumbent. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang 5 tahun raport merah diraih anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Akademisi minta masyarakat tak pilih lagi Dewan Incumbent bersama narasumber kita, Dr. Usman Lamreng MSI. Beliau adalah akademisi Universitas Abuliyatama Aceh Besar. Assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat ya. Sudah lama nih nggak ke Pehtem Bang. Berapa tahun nih sudah tidak ke Pehtem, tapi hari ini langsung berbicara ya menjelang pemilu nih ya, isu-isu raport merah soal anggota DPR RI dan DPD ini seperti apa Bang raport merah? Apa indikatornya? Kita melihat sebenarnya kan kerja DPR RI itu kan tupoksinya kan jelas ya. 3 kewenangan, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dan kemudian mereka kan dipilih oleh rakyat. Secara otomatis mereka karena dipilih oleh rakyat kan menampung aspirasi rakyat. Nah, persoalan hari ini adalah kita tahu dengan hasil pemilu tahun 2019 banyak sekali persoalan Aceh yang hari ini yang kita lihat belum terselesaikan. Misalnya hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Selama 5 tahun itu banyak kewenangan yang notabene dengan slogan oksusnya itu, tapi kemudian banyak implementasinya yang masih macet. Ini kan butuh koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi itu kan bagaimana Aceh ini menjadi satu, biarpun kemudian berbeda-beda kepentingan politik. Karena ketika dia berangkat ke Jakarta yang didelegasikan oleh rakyat Aceh melalui partai politik, mereka akan membawa isu Aceh, membawa isu rakyat Aceh dengan berbagai program yang sudah dijanjikan. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan yang hari ini kita tidak melihat kinerja mereka. Misalnya salah satunya adalah bagaimana mereka mensandingkan berbagai persoalan Aceh, misalnya persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, juga menjadi tanggung jawab DPR RI dalam mengelaborasi berbagai implementasi program pembangunan untuk pemerintah Aceh. Di situ kan perlu ada kolaborasi. Kita tahu bahwa DPR RI asal Aceh itu ada forum bersama. Nah, pertanyaan ini menjadi dasar pertanyaan saya. Apa kerja forum bersama selama 5 tahun terakhir? Padahal persoalan Aceh hari ini yang pertama ada persoalan revisi undang-undang pemerintah Aceh. Itu kan bagaimana teknisnya, bagaimana mekanisme. Hari ini kita tidak melihat satu suara, satu kepentingan. Tapi kemudian yang notabene yang lebih maju itu adalah partai PA-nya. Tapi Partai Nasional sepertinya tidak ambil pusing terhadap isu revisi undang-undang pemerintah Aceh. Padahal
ketika mereka didelegasikan, 13 orang itu didelegasikan ke Jakarta oleh rakyat Aceh, mereka akan menjalankan apa yang hari ini diberikan kewenangan, tapi itu tidak berjalan. Kemudian yang lainnya adalah persoalan izin tambang. Izin tambang kan hari ini juga menjadi persoalan kita, dan ini juga butuh peran penting Dewan DPR RI asal Aceh. Itu pun kemudian juga kita tidak tahu bagaimana sejauh mana kewenangan-kewenangan itu yang seharusnya juga perlu sentuhan dorongan dari anggota Dewan DPR RI asal Aceh. Kemudian persoalan lain misalnya persoalan minyak, persoalan BBM yang kemudian kita dibatasi dengan sistem barcode. Seharusnya kan itu juga menjadi disuarakan oleh DPR RI, tapi kemudian kita juga tidak melihat yang urgensi dari mereka. Begitu juga dengan DPD yang kemudian ada 4 orang itu juga seharusnya kan mereka juga berkontribusi untuk mendorong pemerintah pusat berbagai persoalan Aceh hari ini yang kemudian yang tidak terselesaikan, yang belum terselesaikan. Isu-isu yang hari ini dikemas selain revisi undang-undang pemerintah Aceh, kemudian persoalan lain misalnya persoalan izin umrah harus berangkat dari Aceh, itu kan juga jadi persoalan kita. Dan itu sebenarnya kan izin umrah dan sebagainya itu kan berangkat dari Aceh, itu kan juga bagian dari kewenangan DPR RI untuk mensupport pemerintah Aceh agar kewenangan itu dibuka kemudian diizinkan untuk berangkat dari Aceh. Kadang dan sering juga menjadi tumpang tindih yang kemudian isu-isu itu yang kemudian tidak di-handle dengan baik. Saya melihat ini ada persoalan yang paling substansi adalah forum bersama itu tidak berjalan dengan baik. Di awal pemerintahan Pak Nova itu tahun 2018 itu memang ada pertemuan antara forum bersama dengan Forbes dengan pemerintah Aceh. Tapi kemudian itu tidak ada lanjutnya, tidak ada lanjutannya dan sebagainya yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Padahal ada semangat yang di situ untuk memperpanjang Oksus, dana Oksus yang pada saat itu yang disuarakan oleh pemerintah Aceh, tapi kemudian tidak disambut oleh DPR RI asal Aceh. Padahal ini kan punya kontribusi bersama untuk kepentingan Aceh, untuk kemaslahatan Aceh. Itu kira-kira menurut saya. Baik, ini Bang Usman, catatan atau raport merah ini kan terkesan tidak punya prestasi sama sekali. Terus ngapain ini anggota Dewan 13 itu menjadi DPR RI? Secara kebijakan kita tidak melihat substansi apa yang menjadi kerja mereka. Biarpun kemudian mereka punya program-program sendiri, yaitu program-program membangun prioritas mereka. Salah satunya misalnya ada beberapa dewan yang kemudian dia punya program beasiswa sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi. Tapi yang kita lihat juga sebenarnya tidak hanya bicara beasiswa. Kalau oke lah, misalnya kalau bicara beasiswa itu outputnya, outcome-nya apa? Kan juga perlu ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah daerah, dengan provinsi dan kabupaten kota. Karena beasiswa itu bagian dari menunjang agar siswa itu menjadi prestasi. Nah ini bagaimana mekanismenya, pelaksanaannya dan sebagainya. Tidak hanya distribusi beasiswa, tapi kan ada output dan outcome-nya, ada hasilnya. Ketika mereka dapat beasiswa, berarti kan ada peningkatan prestasinya. Nah kita juga tidak melihat seperti itu. Dan itu dibungkus yang kemudian dengan dengan membangun prioritas. Tapi secara legislasi sebagai kebijakan secara bersama dalam Forbes, kita tidak melihat seperti Forbes sebelumnya. Pada saat awal perdamaian kita lihat bagaimana perumusan undang-undang PA pemerintah Aceh yang kemudian dirumuskan oleh Forbes secara bersama-sama. Ada kontribusinya. Tapi di 5 tahun terakhir kita tidak melihat apa-apa. Tidak ada kontribusi apapun dari Forbes itu. Sehingga forum bersama itu hanya sebagai pertemuan seremonial aja, tapi tidak menghasilkan output dan outcome untuk kepentingan Aceh. Ini yang kita sorot, yang kita anggap bahwa ini bagian dari rapor merah. Kasus misalnya PON, ya kan juga jadi persoalan, tolak tarik kepentingan, termasuk adalah alokasi PON, alokasi dana PON yang kemudian sebenarnya itu kan juga butuh dorongan dari
anggota DPR RI Tapi kita. kan suara-suara anggota Dewan DPR kan ada terkait misalnya menolak misalnya 1,2 triliun itu disahkan untuk dana PON seperti itu. Kemudian misalnya tadi untuk tambang juga ada suara-suara misalnya kita baca di media terkait tentang itu meskipun mungkin secara tindakan secara nyatanya di lapangan memang agak sulit ini Bang Usman. Kita kan meminta follow up-nya kemudian ada dasar, kemudian melahirkan sebuah kebijakan. Kalau bersuara di media kan siapapun nggak bisa bersuara di media, tapi kan ada output dan outcome-nya, implementasinya. Misalnya keputusan terkait dengan PON itu kan tolak tarik begitu panjang, seakan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal itu juga menjadi tanggung jawab tanggung jawab DPR RI. Jadi apa yang harus dilakukan misalnya terkait ini PON kan tidak ada penundaan ya, kita akan melaksanakan PON ini tetap walaupun anggarannya masih belum jelas. Sekarang PON-nya sudah clear, sudah ada persiapan dan sudah ada pembangunan, tapi kemudian juga masih menggunakan dana APBA sekitar 300 miliar, biarpun kemudian itu pinjam pakai, nanti akan dibayar kembali. Tapi kan ini juga menurut saya bagian dari pressure kita sebagai perwakilan kita di DPR RI, ditambah lagi lemahnya koordinasi antara DPR RI dengan pemerintah Aceh. Ini juga salah satu sisi lemah dalam mempresur pemerintah pusat untuk meyakinkan pemerintah pusat. Nah, ini juga salah satu menurut saya menjadi persoalan yang kemudian yang pada akhirnya kan ini juga bagian lemahnya kontribusi DPR RI terhadap Aceh. Selain persoalan PON, kemudian juga ada persoalan yang lain, misalnya bagaimana mereka pengentasan kemiskinan yang awal saya sebutkan tadi juga itu kan bagian yang harus dipikirkan. Salah satu adalah perpanjangan dana Otsus. Kenapa Papua bisa, kenapa kita nggak bisa sebenarnya? Papua itu kan kompak, dia satu suara mereka antara pemerintah daerah dengan anggota DPR RI asal Papua. Nah, karena mereka punya solidaritas tinggi, kekuatan solidaritas mereka yang kemudian kemudian mendorong pemerintah pusat untuk memperpanjang Otsus. Kenapa kita tidak ada seperti Papua? Biarpun kemudian anggapan pemerintah pusat kita dianggap bahwa tidak tepat menggunakan itu, tapi kan bisa dievaluasi. Dan hari ini tidak dalam revisi undang-undang pemerintah Aceh juga belum jelas, sampai persoalan perpanjangan dana Otsus pun juga belum jelas. Artinya ada lemah di sisi koordinasi dan komunikasi yang kemudian itu juga bisa ada kepentingan lain di antara para anggota dewan. Saya melihat seperti itu. Sehingga saya menganggap bahwa ini bagian dari rapor merah. Tapi Bang Usman ya, ini berarti pandangan atau perspektif Anda ya terhadap 13 anggota dewan, bukan berdasarkan hasil survei dari masyarakat ya? Ya, ini kan kembali kepada masyarakat. Kita kembali kepada masyarakat dengan menyampaikan ke masyarakat ini kerja anggota dewan. Artinya kembali kepada mereka untuk menilai itu. Kita bukan mengajak, tapi mengingatkan masyarakat bahwa apakah 13 orang itu kalau menurut mereka itu sudah tepat untuk dipilih kembali atau tidak. Cuma saya menggambarkan bahwa selama ini ada persoalan kita. Bahwa dewan itu hari ini tidak menghasilkan output dan outcome yang jelas. Salah satunya berbagai kebijakan yang hari ini tidak ada. Oke, tapi kan mereka juga bekerja di dapil masing-masing. Ada sesuai dengan komisi masing-masing. Kita kan ada 2 dapil kita, dapil Aceh 1 dan Aceh 2. Artinya kan ada kontribusi yang dilakukan mereka ya, baik secara personal atau secara institusi. Secara personal ya mungkin program-program pokir mereka. Yang kemudian program pokir itu ya lebih kepada bantuan kepada masyarakat. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti beasiswa atau bantuan yang lain. Tapi kan tidak hanya sebatas itu dalam membangun masyarakat. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat itu kan harus bersama-sama dengan pemerintah daerah. Harus kolaborasi secara bersama yang kemudian punya sasaran, punya output, punya outcome, dan punya hasil dari impact dari pembangunan tersebut atau program yang sudah dilakukan. Nah, itu yang perlu dilihat secara objektif, yang kemudian perlu dilihat lebih substansi. Karena selama ini ya isu-isu yang berkembang dalam masyarakat itu baru kemudian
ada respon. Kalau tidak ada isu, ya tidak ada respon dari anggota ke-13 anggota DPR RI itu. Artinya bahwa seharusnya mereka sudah tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang kemudian diperjuangkan aspirasi itu yang kemudian diimplementasikan. Oke, terkait tentang OSUS tadi ini menarik nih Bang Usman. Anda sebutkan bahwa anggota DPR RI tidak memperjuangkan OSUS ya yang sebelumnya 2%, sekarang kan turun jadi 1%. Nah, ini juga kita lihat beberapa di media ya untuk kampanye, juga misalnya paslon 1, paslon 2 itu kan berjanji misalnya untuk memperpanjang OSUS di Aceh. Bukankah itu impian-impian yang memang diharapkan masyarakat Aceh? Kalau menurut saya itu kan masih harapan yang kemudian bagian dari mempengaruhi dan menguasai massa atau masyarakat. Tapi kan bagaimana caranya, bagaimana implementasinya, bagaimana pelaksanaan kan tidak dijelaskan, dan seharusnya itu kan ada tim yang memberikan ide yang disampaikan baik itu oleh 01 atau oleh 02 atau 03. Jadi sebenarnya ketika kita bicara ke capres itu sebenarnya juga harus ada kepentingan untuk Aceh apa. Artinya kita dukung 01, 02, 03. Tapi untuk Aceh itu apa? Kan tidak hanya bicara emosional, saya suka dengan 01 atau suka 02 atau 03. Tapi kontribusi untuk Aceh secara keseluruhan. Yang hari ini kita masih banyak persoalan kemiskinan, persoalan revisi undang-undang pemerintah Aceh, persoalan dana Oksus ya. Dan persoalan pengangguran yang begitu besar, apa kontribusi yang mereka yang kita pilih, yang nantinya mereka menang, apa kontribusi untuk Aceh 5 tahun ke depan. Jangan sampai, kita harus belajar, kemarin kita dukung 5 tahun yang lalu, 2019, kita dukung paslon 02 dulu, yang kemudian menang di Aceh. Seharusnya kan ada kontribusi, biarpun kemudian dia tidak menang, tapi kemudian dia masuk dalam kabinet, ada kontribusinya. Yang salah satu misalnya, yang diperjuangkan oleh bagian masyarakat Aceh melalui kanun yang sudah disahkan tahun 2013 yang hari ini juga belum selesai, yaitu bendera dan lambang. Seharusnya kan karena ada kontribusi kemudian ada pilihan-pilihan rakyat, seharusnya mereka juga memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Aceh, tapi kan tidak ada itu. Nah, seharusnya kan ini juga menjadi evaluasi sebenarnya bagi masyarakat Aceh ketika dia mendukung kandidat tersebut. Tapi kan nggak cuma DPR nih Bang Usman, terkait tentang misalnya kayak OSUS kemudian memperjuangkan bendera tadi, itu kan udah tertuang dalam UU PA yang sudah jelas. Disinilah sebenarnya butuh kontribusi persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh. Yang dikatakan masyarakat Aceh itu udah orang yang ditunjuk oleh rakyat Aceh. Siapa? Eksekutif dan legislatif. Berapa persen kalau kita bilang kontribusi dari DPR daripada dengan eksekutif atau Pemda daerah sendiri seperti itu untuk kemiskinan? Hubungan pusat itu kan kontribusinya kan ada di DPR RI, itu sudah tugas fungsi mereka. Sebagai sounding saja? Menjembatani yang kemudian mempresur berbagai kebijakan yang sudah diberikan ke Aceh. Itu kan menjadi tanggung jawab mereka. Tidak hanya pemerintah di Aceh saja. Karena mereka perwakilan Aceh. Jadi ketika disebut perwakilan Aceh, itu semua adalah aspirasi masyarakat Aceh yang harus diperjuangkan. Berarti sebagai sounding aja? Aspirasi itu kan, ya salah satunya bagaimana memperkuat OSUS yang sudah ditetapkan, yang sudah disahkan melalui undang-undang pemerintah Aceh. Dan hari ini kita melihat tidak terjadi itu, malah semakin kebijakan-kebijakan OSUS itu semakin longgar, sama aja dengan daerah yang lain, yang kemudian tidak ada yang istimewa yang kita lihat. Ini yang kemudian kita lihat sisi lemahnya di anggota dewan kita dan DPD kita. Apalagi DPD kita yang hari ini tidak juga berkontribusi apapun ya. Oke, mungkin tadi ada catatan sedikit Bang Usman soal kemiskinan. Kemiskinan itu kan juga dilakukan misalnya pada masa Pak Nova tahun 2019. Kan di situ prestasi awal kemiskinan Provinsi Aceh sampai berturut-turut hingga hari ini. Kemudian kita bilanglah hampir berapa? 100 triliun. Ada nggak anggaran untuk Aceh untuk pasca damai ini? Dana Oksus ya sekitar 100 triliun ya. Yang kemudian 100 triliun itu kita tidak melihat outcome dari berbagai program yang sudah dijalankan. Oke, berarti catatan rapot merah itu juga ditunjukkan untuk eksekutif di sini dan legislatif, nggak cuma di DPR dong? Ya, catatannya memang semua bermasalah. Karena ada beberapa kali saya buat pernyataan di media
termasuk DPR RI, DPD, kemudian DPRA, DPRK, itu memang harus dievaluasi mereka. Karena belum ada kontribusi yang kemudian kontribusi itu merubah tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera yang harinya tidak terjadi. Oke, Anda sebagai pengamat politik nih Bang Usman, apakah melihat misalnya pejabat publik kita di DPRA, eksekutif ataupun di DPR RI dan DPD, apakah memang hedon selama ini sehingga memang tidak memperdulikan masyarakat Aceh? Ya, saya melihat seperti itu ya. Ya, mereka sangat eksklusif ya, sangat eksklusif ya, yang kemudian ketika berhadapan dengan masyarakat pun kemudian ya sangat biokrat ya, sangat feodal lah. Kalau saya berprinsip banyak feodalisme ya, butuh masyarakat pada saat pemilu saja, tapi kemudian pada saat belum butuh ya mereka ya tidak sanding masyarakatnya, tidak berkunjung ke audial ke dapil mereka. Ini yang menjadi persoalan, sehingga kita kan lihat bagaimana berbagai dinamika politik yang terjadi di Aceh dan para elit ini memang sangat elitis, dan yang kemudian masyarakat yang di bawah ini ya kurang mendapat sentuhan dari kebijakan. Jadi masyarakat Aceh selama ini jadi penonton saja ya? Ya, masyarakat jadi penonton hari ini. Aktor lah yang mendapat keuntungan. Yang aktor itu ya para elit, ya para politisi. Jadi 100 triliun anggaran misalnya mengalir di Aceh itu hanya mengalir di tangan-tangan pejabat, bukan masyarakat? Ya, menengah ke atas menengah itu kontribusi yang paling besar, kemudian banyak dana itu mengalir keluar. Ini juga kita sayangkan karena berbagai infrastruktur yang berjalan itu kan semua kontribusi yang dibelanjakan di luar, sehingga perkembangan ekonomi masyarakat juga bermasalah, daya beli masyarakat juga masalah. Sampai hari ini masyarakat daya belinya rendah. Karena apa? Pengangguran. Kenapa pengangguran? Ya nggak ada pekerjaan. Kenapa? Ya nggak ada kebijakan dari pemerintah. Nah ini yang kemudian yang menjadi dilematis bagi masyarakat kita. Padahal dari dana Oksus itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Persoalan yang paling substansi, coba lihat misalnya kawasan industri Ladong itu gimana? Kawasan industri Aceh Kia itu yang hari ini jadi terpampang seperti besi tua yang kemudian tidak bisa digunakan. Itu kan 130 miliar lebih yang kemudian digunakan yang hari ini ya terbengkalai, yang tidak fungsional. Kemudian bicara investasi, yang dicari-cari investasi kemana-mana sampai ke Arab sana, tapi kemudian tidak ada. Nah, ini kenapa? Karena juga persoalan di koordinasi, di komunikasi, persoalan kepastian hukum, persoalan birokrasi. Kan banyak hal yang sebenarnya persoalan yang kemudian belum terkelola dengan baik. Jadi dari DPR RI, DPR kota juga ya, ini yang menjadi imbasnya sebenarnya. Karena mereka kan bagian dari tugas fungsi mereka tiga itu, pengawasan yang paling utama itulah pengawasan. Ya. Dan koordinasi, komunikasi harus dibangun. Misalnya DPR RI dengan pemerintah Aceh itu ada Forbes, itu forum bersama untuk menyelesaikan berbagai isu-isu aktual dan permasalahan yang terjadi di Aceh. Karena itu bagaimana mendesak pemerintah pusat itu merealisasikan berbagai kebijakan yang sudah diberikan kewenangannya. Contoh misalnya selain itu ya, persoalan yang menjadi mendasar 2022 dulu. Seharusnya kita sudah melakukan pilkada. Kenapa itu tidak terjadi? Tidak hanya pemerintah Aceh atau tidak hanya DPRA, tapi juga DPR RI. Kalau sama-sama punya kontribusi itu, terjadi itu pilkada. Karena kita punya kekhususan perintah undang-undang. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nah ini lemah, sisi lemah negosiasi kita. Kalau begitu PJ Gubernur juga tidak ada ya, kalau misalnya kita ya, kembali ke UUPA ya, PJ Gubernur juga harusnya tidak ada di Aceh. Seharusnya kita nggak perlu ikut daerah lain, karena kita punya kekhususan. Kita punya partai politik, warlok, ya kan? Kemudian punya kekhususan yang lainnya yang kemudian diatur, jelas diatur dalam undang-undang pemerintah Aceh. Kenapa ini tidak bisa kita realisasikan? Kenapa kita harus ikut dengan daerah lain? Ini kan menjadi pertanyaan dasar, artinya bahwa ada persoalan di pejabat kita yang sudah dipilih oleh rakyat.
dari DPR RI, DPD sampai ke DPRA. Oke, menarik Bang Usman. Kalau misalnya Anda mengatakan ada raport merah ya terkait tentang 13 anggota DPR RI, tapi kan ada juga nih, misalnya sudah 4 periode, tapi kan masyarakat tetap trust kepada caleg tersebut. Tapi kan ini menunjukkan bahwa ada prestasi. Sebenarnya kita juga harus melihat sebenarnya tipe pemilih kan. Tipe pemilih itu ada 3. Pemilih itu ada emosional rasional, dan kemudian ada yang rasional. Kemudian kita lihat lagi tingkat pendidikan masyarakat kita yang di arus bawah. Arus bawah ini kan tingkat pendidikan kita ya hampir 45% itu ya lulusan SD, SMP, dan buruh petani. Ya mereka tidak melihat secara rasional, mereka melihat secara emosional. Apalagi kalau misalnya ada caleg-caleg yang berafiliasi dengan masyarakat. Karena bicara politik itu kan tidak hanya bicara modal ekonomi, juga bicara modal kebudayaan, modal sosial. Modal kebudayaan itu ya dilihat kealimannya ya, ada sebagainya. Itu juga bagian dari ini. Jadi sehingga kenapa orang bisa bertahan sampai 4 periode? Ya dia disenangi ya, kemudian dianggap punya kapasitas dan sebagainya. Itu kan kembali kepada masyarakat yang saya sebutkan tadi, pemahaman politik mereka dan sebagainya. Nah, dan ini sebenarnya pendidikan politik juga bermasalah kita di arus bawah, sehingga mudah untuk dimobilisasi ya dengan bantuan, padahal bantuan itu hanya sifat sementara dan sebagainya. Oke. Kalau DPR sudah jelas nih Bang Usman. Tapi kalau DPD ngapain sih nih Bang Usman? Jadi kalau misalnya orang tanya ngapain sih di DPD gitu? Ya, Dewan Perwakilannya juga hampir sama sebenarnya tugas fungsi mereka menjalani dan mengimplementasi ya apa yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh. Tapi kemudian kita tidak melihat substansi. Mereka kan empat orang yang kemudian membidangi dengan lintas sektor terkait, instansi terkait. Ya, ada politik, ada ekonomi, ada budaya kan, ada agama. Tapi kemudian kita tidak melihat kontribusi mereka yang begitu signifikan dan tidak melihat terobosan-terobosan yang kemudian berdampak pada banyak hal. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti persoalan BBM tadi ya, stok BBM termasuk barcode dan sebagainya. Tidak itu kan mereka juga sebenarnya kan juga bisa bersuara karena itu kan sifatnya lebih ke vertikalnya, mempresur dan mendorong pemerintah pusat dan sehingga persoalan BBM yang dibatasi itu juga sebagai bisa diselesaikan. sounding kan sudah ada nih Bang Usman ya, misalnya keterwakilan DPR terkait tentang permasalahan tadi. Tetapi kan ACC-nya kan nggak di DPR juga, di pusat juga. Apakah memang DPR kita memang sudah kurang diplomasi gitu, Bang? Kalau menurut saya itu sebenarnya persoalan yang paling substansi adalah kelemahan membangun komunikasi dan koordinasi lintas internal kita. Yang hari ini sebenarnya kontribusi DPR RI dan DPD itu kan punya kontribusi besar sebenarnya mendorong pemerintah pusat. Tapi kembali kepada bagaimana membangun sinergi ini. Sinergi ini yang kemudian ada di Forbes, kemudian Forbes itu tidak berjalan dengan baik, macetlah semua. Ini persoalannya. Persoalan lain yang lupa saya sebutkan tadi adalah persoalan PJ. PJ itu seharusnya kan kita juga punya kewenangan dengan apabila kita punya satu suara. Tujuh aja orang Aceh kan bisa saja. Kenapa harus orang luar? Dengan satu suara DPR RI, DPD, DPRA, clear itu persoalan. Oke. Bang Usman, ini untuk pertanyaan terakhir, apakah memang di 13 anggota dewan ini karena Anda melabeli rapor merah ya, itu betul-betul gagal total untuk masyarakat Aceh ini? Raport merah itu kan seperti yang saya sebutkan lebih kepada kebijakan mereka. Tapi kalau di dalam program-program pokirnya mereka ya kalau dilihat seperti yang saya sebutkan tadi beasiswa itu kan sebenarnya berdampak juga. Berarti ada lah kontribusinya. Kontribusinya kita juga harus objektif lah. Kontribusinya tetap ada. Program-program yang dibuat itu tetap ada seperti ya bantuan-bantuan baik sesuai dengan bidang mereka kan. Tapi kemudian yang kita dorong, yang kita lihat sebenarnya substansi secara legislasi, kebijakan. Itu yang sebenarnya yang kita lihat, bukan melihat personalnya.
tapi secara keseluruhan masyarakat Acehnya, sehingga Aceh itu punya implikasi pembangunan yang lebih baik. Itu yang kita Tapi kan harapkan. memang agak sulit memang jadi anggota DPR itu yang betul-betul harus bisa sounding kemudian berbicara, itu kan punya keahlian. Tapi kita lihat memang beberapa anggota DPR memang hanya sekedar menjadi anggota dewan seperti itu. Nah, itu Tidak kan ada suara kembali dan kepada sebagainya. partai politik, rekrutmen Oke. politik, kaderisasi, dan juga jadi persoalan kan. Dan Itu mereka muaranya juga semuanya juga terpilih kembali kan itu. atas kepercayaan masyarakat juga ya Bang Usman ya. Baik Bang Usman, untuk closing statement ini silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah atau kepada anggota Dewan, DPR dan DPD RI. Silakan Bang Usman. Saya berharap kepada masyarakat Aceh, karena ini mau mendekati pemilu, pilihlah para caleg yang kemudian caleg itu punya komitmen membangun. Yang pertama adalah membangun dapilnya, kemudian membangun Aceh secara keseluruhan. Ini yang menjadi harapan kita, karena 5 tahun itu bukan waktu sebentar. Jadi pilihlah caleg-caleg yang berkualitas, yang kemudian dia punya komitmen yang jelas, dan benar-benar dia berpikir untuk kepentingan Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Usman atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, silahkan ya pilih ya calon anggota legislatif, mau DPRA, DPRK dan juga DPR RI dan DPD itu sesuai dengan hati nurani masyarakat, dan tentu be smart voter ya, artinya Anda bisa memilih sesuai dengan kebijakan dan apa kontribusi para caleg yang sudah dilakukan pada masyarakat Aceh ini, khusus yang incumbent. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.